wabarakatuh. Alhamdulillah, yang Suroto, saya sebenarnya sudah berhari-hari menunggu kehadiran jenengan dan para sahabat yang lain. Bagaimana keadaan jenengan, Eyang? Ya, saya sengaja datang kemari untuk menemui kalian. Dan pastinya kalian bertanya-tanya, kenapa dari golongan kami belum ada yang memberitahukan kalian keadaan kami. Benar. Untuk saat ini kami dalam keadaan yang sangat baik. Tapi mohon maaf, Eyang, saya melihat di tubuh jenengan sepertinya penuh dengan bekas luka-luka. Ya, Saya khawatir dengan kondisi jenengan. Apakah jenengan yakin kondisi jenengan ini baik-baik saja? sangat baik-baik saja. Walaupun banyak luka di tubuhku. Karena air suci yang kalian berikan kepada kami dan juga para prajurit-prajurit yang membantu peperangan ini, kami merasa tidak sedikit pun rasa sakit. Bahkan kekuatan kami bertambah sehingga kami dengan mudah mengalahkan bala iblis. Namun karena begitu dahsyatnya peperangan ini, kami tidak terlalu memperhatikan keadaan Bapak, sehingga kami lalai dan Bawor dibawa oleh para siluman yang saya duga mereka bukan dari golongan lawan. Oh iya, benar. Berarti memang kemarin juga sudah ada yang datang kepada kami dan dia juga katanya disuruh oleh para pimpinan, ya mungkin termasuk jenengan yang menyuruhnya. Dia yang bernama Eyang Yasmudi. Apakah jenengan yang menyuruhnya? Betul sekali. Ya, dia sudah mengatakan memang siluman itu tidak ada kaitannya dengan Raja Iblis itu. Tapi saya mohon maaf sebelumnya. Ya, saya memang sedang sangat khawatir dengan kondisi Bawor. Tapi saya harap jenengan jangan membicarakan Bawor dahulu, karena jenengan sudah sangat banyak membantu kami, saya, Bawor. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih karena jenengan dan sahabat-sahabat lain saya bisa diselamatkan di pulau yang berada di tengah laut kemarin. Ya, walaupun kami sudah memenangkan peperangan itu, namun tujuan kami menyelamatkan kalian. Dan Bawor belum terselamatkan. Maka dari itu, saya mungkin datang lebih awal daripada mereka. Saya akan membantu kalian untuk menyelamatkan Bawor kembali. Karena ini salah satu kelalaian dari kami. Tapi mohon maaf, Eyang, saya bukan menolak kebaikan jenengan atau pertolongan jenengan. Tapi saya rasa jenengan sudah berhari-hari menolong kami. Saya yakin sebaik-baiknya kondisi jenengan, pasti jenengan tetap lelah. Jadi saya harap jenengan untuk saat ini tidak perlu membantu dulu. Saya khawatir nanti jika jenengan kenapa-napa, malah siapa yang mau menolong kami? Iya, Mas. Kalau kalian tidak mengizinkan saya membantu kalian, baiklah. Namun, kalau boleh tahu, kalian mendapatkan air suci itu dari mana? Ya, kami mendapatkan air suci itu ceritanya panjang. Jenengan mungkin sudah tahu bahwa di dalam peperangan Raden Kartosono gugur. Nah, jadi beliau ketika sebelum gugur, beliau mungkin menceritakan atau mengamanahkan kepada prajuritnya untuk menyampaikan kepada kami bahwasanya untuk membantu peperangan itu kami disuruh mencari ibaratnya sosok yang keberadaannya di 4 ujung.
Namun pada intinya titik akhirnya ya kita disuruh mengambil air Situ kiri. dan keberadaannya itu ada di sungai. Bolehkah kalian menunjukkan di mana sungai itu? Ya, pasti saya akan menunjukkan sungai itu. Mungkin ya bukan saat ini ya, yang mohon maaf. Saya ingin sekali bertemu dengan pemiliknya. Karena saya kagum. Begitu dahsyatnya air itu. Dan saya yakin air itu pasti mempunyai banyak manfaat. Selain bisa meningkatkan kekuatan dan bisa menyembuhkan luka di dalam tubuhku. Mungkin masa yang akan datang saya bisa membutuhkannya. Maka dari itu saya ingin sekali bertemu dengan beliau. Iya. Setidaknya saya bisa mengenali beliau dan bisa meminta langsung air itu dari beliau agar saya bisa mengenal beliau lebih jauh. Ya. Jadi saya juga sebenarnya ingin bertanya kepada jenengan dan juga sahabat-sahabat lain. Sebenarnya ketika kemarin peperangan itu terjadi, itu kan saya yakin peperangan itu sangat dahsyat. Dan ya saya dengar banyak yang luka-luka dan gugur. Tapi saya ingin tahu sedikit saja yang ketika air itu diminum oleh jenengan dan sahabat-sahabat lain, sebenarnya itu apa saja yang terjadi? Kenapa? Karena saya juga masih penasaran ya Mas Iya. dengan manfaat air itu. Kenapa kok bisa ibaratnya itu semudah itu jenengan bisa semuanya segera pulih dan mengalahkan musuh? Saya pun terheran-heran dengan adanya air itu secara tiba-tiba. Badan saya, tubuh saya yang penuh luka dan terasa sakit sekali. Setelah meminum air itu, seperti saya terlahir kembali. Kekuatan saya menjadi lebih. Dan para prajurit kami yang sama meminum air itu pun bangkit kembali. Yang sudah terkapar, yang hampir mati. Setelah minum air itu jadi merasa seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sekali. Walaupun yang terluka parah pun bisa tidak merasakan apa-apa. Ya. Kecuali yang sudah mati. Itu Ya. tidak Iya, bisa diselamatkan itu. kembali Iya. dengan air itu. Berarti Karena dari itu saya yakin sekali. Begitu dahsyatnya air itu. ya berarti air itu mempunyai banyak sekali manfaat ya sebenarnya. Lebih tepatnya untuk kayak penyakit di dalam tubuh ya. Betul. Karena kan orang perang pasti ya kayak orang berantem saja pasti kan luka dalam dan lain-lain. Bisa memulihkan keadaan. Baiklah, kalau kalian tidak mengizinkan saya membantu kalian untuk mencari Bawor. Mungkin lebih baik kalian meminum air itu dengan 3 kali tekukan. Seperti apa yang kami lakukan. Ya. Lalu Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. hanya itu. Karena saya tahu yang kalian hadapi seorang ratu dan para bawahannya pun begitu kuat. Mungkin untuk mempercepat misi kalian
kalian bisa gunakan air itu untuk membantu kalian akan lebih mudah. Baik Eyang, mungkin ini juga saya akan langsung ke sana lagi, karena keberadaannya juga saya rasa ini tidak jauh dari tempat ini. Berarti air itu juga bisa kita minum dan kita cukup mengikuti apa yang jenengan tadi sampaikan, itu bisa melawan musuh Ya, seperti yang jenengan lakukan kemarin ketika berperang. Ya, baik, kami akan lakukan segera mungkin. Dan mohon maaf ini yang bukannya saya tadi menolak bantuan jenengan, tapi bukan berarti kami juga tidak membutuhkan bantuan. Karena saya yakin ketika nanti kita sudah bertemu dengan Nyi Ratu Siluman itu, saya juga pasti akan membutuhkan pertolongan jenengan lagi. baiklah kalau begitu. Mungkin saya akan kembali dan memberitahukan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Namun, jika kalian membutuhkan pertolongan kami, mohon panggil saja. Insyaallah. Kami akan segera datang untuk membantu kalian. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman ya, jadi seperti itu informasi dari Eyang Suroto. Beliau datang kemari sebenarnya ingin membantu kami lagi untuk menyelamatkan Bawor, tapi lagi-lagi ya mohon maaf, bukannya kami sombong, tapi karena kami tahu kondisi mereka saat ini pasti walaupun baik-baik saja, tapi saya yakin mereka pasti sangat kelelahan. Jadi saya tidak ingin merepotkan mereka lagi. Tapi saya juga pasti akan membutuhkan mereka, cuman bukan untuk saat ini ya. Dan kedatangan Eyang Suroto juga tadi menyampaikan bahwa kita untuk melawan Ratu Siluman ini, kita disarankan untuk meminum air Sidogiri, tapi ada caranya ya. Yaitu menelannya itu tiga tenggukan. Dan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim lah wala quwata illa billah. Jadi seperti itu Mas Imam. Gimana ini? Kita kan tadi sudah istirahat. Jadi kita langsung saja atau gimana? Ya udah. Teman-teman, kita mau lanjut lagi ke sana. Mudah-mudahan segera bertemu dengan para siluman itu. Baik. Astagfirullahaladzim. Muncul lagi. Cuman ada yang aneh Mas Imam. Kenapa? Kalau dari wujudnya hampir sama dengan sosok yang tadi kita temui ya. Cuma hanya saja perbedaannya itu ada di Pakaian. Dan itu kelihatan Mas Imam, benjolan. Iya. Lihat. Sama juga sama yang besarnya ya teman-teman. Berarti kita tambah yakin bahwa ini juga Masih siluman yang satu grup, masih satu kelompok teman-teman ya. Lihat. Nah ini kita kemarin waktu lihat sama seperti ini atau tidak? Kayak gini. Iya. Satu lubang. Tadi kan banyak bertele-tele ya. Mungkin sekarang biar lebih cepat. Ya kalau kita serang pakai air kan otomatis dia langsung takut kalah ya, takut ya, malah lari ya. Apa kita coba bertanya-tanya dulu? Ya mungkin pas awal tadi kita bertele-tele ini, walaupun sesama kelompoknya bisa kita rayu untuk Siapa tahu membocorkan bisa. informasi yang ini. Ya kalau kita langsung lawan ibaratnya nanti malah- takutnya dia malah pergi, kita nggak dapat informasi. Pastinya nanti di perjalanan berikutnya bisa jadi seperti ini lagi teman-teman, karena kita masuk ke dalam wilayahnya. Coba kita datangi dulu Pak.